Hari ini Polda Metro Jaya sudah memeriksa Presiden ke-7 Republik Indonesia Jokowi sebagai saksi pelapor dalam kasus tudingan ijazah palsu. Polisi juga telah menyita ijazah SMA dan S1 milik Jokowi sebagai salah satu bukti yang akan dihadirkan dalam persidangan. Lantas, apakah penyidik Polda Metro Jaya akan segera menetapkan status para terlapor, salah satunya Roy Suryo, sebagai tersangka? Kita akan bahas bersama Wakil Ketua Umum Projo, Bang Freddy Damanik. Selamat petang, Bang Freddy. Dan juga pengacara Roy Suryo dan juga koordinator advokasi anti kriminalisasi Mas Ahmad Konzinuddin. Ya. Selamat petang Mas Ahmad, semoga sehat selalu Bapak-Bapak. Untuk saat pertama kami akan menanyakan langsung ke Mas Ahmad. Mas Ahmad, bahwa Anda menyatakan bahwa polisi harus menyita dari ijazah Jokowi, dan saat ini hari ini setelah diperiksa 3 jam polisi menyita ijazah dari Jokowi. Lalu tuntutan apa lagi terhadap polisi sebelum nantinya pada saat ini tahap penyidikan telah dilakukan oleh pihak kepolisian? Yang pertama tentu saja ini adalah tahapan yang baik, artinya ijazah tadi tidak lagi ada pada kewenangan Saudara Joko Widodo, sehingga hukum nanti yang bisa mendelegasikan kewenangan itu kepada pihak-pihak yang punya kepentingan untuk bisa melihatnya. Dan kami tentu belum begitu saja percaya sepanjang belum ada rilis resmi dari Kabid Humas Polda Metro Jaya berkaitan dengan hasil dari pemeriksaan Saudara Jokowi hari ini. Dan yang kedua, kami juga akan konfirmasi ketika klien kami nanti diperiksa untuk bisa ditunjukkan kepada pihak-pihak yang diperiksa, karena biasa saja dalam pemeriksaan biasanya penyidik akan menunjukkan dokumen, dan terhadap dokumen itulah nanti para terperiksa akan memberikan keterangan komentar berkaitan dengan keabsahan dari ijazah tersebut. Jadi harapan kami nanti penyidik bisa melakukan tindakan, ditunjukkan kepada saksi, tetap saksi dulu kan, karena terlapor baru saksi, dokumen ijazah asli Jokowi, nah baru bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar hasil analisa dan penelitian terkait ijazah. Itu yang pertama. Yang kedua, saya justru ada anomali yang perlu saya komentari dari proses pemeriksaan Saudara Joko Widodo di Solo. Karena kalau kita bicara tentang keadilan, harusnya dia juga diperiksa di Polda Metro Jaya. Oke lah, secara objektif ada dasar pasal 113 KUHP yang memungkinkan bagi penyidik untuk mendatangi Saudara Jokowi. Tapi kan sebelumnya sudah ditentukan bahwa alasannya adalah karena sakit. Pertanyaannya, kenapa kalau untuk urusan PSI Jokowi bisa hadir, tetapi tidak bisa kemarin sudah dibantah oleh pengacara Jokowi bahwa tidak sakit, tapi ada perhalangan. Saya justru mendapat keterangan di sebuah forum menyatakan ada surat dari keterangan dokter sakit, begitu. Yang kedua, Saudara Jokowi juga melakukan tindakan plesir ya ke Bali, informasinya begitu. Jadi ini sebuah tindakan yang tidak equal, dan ini bisa disebut sebagai ketidakadilan hukum karena perlakuan berbeda terhadap klien kami. Klien kami Rismon Hasiolan itu dari Bali jauh-jauh datang dipanggil ke Polda Metro Jaya, ongkos tanggung sendiri. Giliran Saudara Jokowi, dan tempatnya tadi mewah sekali loh. Saya dapat justru dari Tribun Solo, tempatnya itu tempat yang nyaman, bukan kursi dingklik ya untuk periksa yang tidak ada sandaran. Tentu perlakuan ini patut kita persoalkan, kita pertanyakan. Persoalan substansi di sini tentu Anda ada tuntutan untuk gelar perkara terbuka? Ya, dan kami kan sudah mengajukan ke Kabak Wasidik, bukan Bareskrim, sekarang Polda Metro Jaya, untuk mengadukan apa yang disebut dengan gelar perkara khusus. Kan objektif saja. Kalau di Bareskrim ya, penyelidikan dihentikan, kemudian ada proses gelar perkara khusus. Nah ini dibalik, penyelidikan ditingkatkan ke penyidikan, jadi boleh dong kita meminta gelar perkara. Sekarang kita ke Bang Freddy. Bang Freddy, tadi bahwa Jokowi ditanya 45 pertanyaan oleh penyidik, dan juga salah satu pertanyaan yang terkait dengan Sandi Utama atau Dian Sandi, dan juga bahwa menegaskan kembali bahwa Kasmujo bukan dosen skripsi melainkan dosen pembimbing. Lalu seperti apa poin dari Jokowi tadi menjelaskan di depan penyidik, dan juga bahwa saat ini pelaporannya masih dilanjutkan oleh pihak kepolisian? Ya, jadi kan Pak Jokowi sudah mengatakan bahwa itu hanya banyak mengulang review dari penyelidikan. Kemudian ada tambahan Dian Sandi. Nah itu kan sebetulnya penyidik itu strategi penyidik ya. Karena terus berkembang termasuk di media. Saya rasa penyidik juga mengikuti ya informasi-informasi di media. Ya, yang mengatakan misalnya Rosyuro dan kawan-kawan katakanlah tanda kutip ada juga di media mengkambing hitamkan Dian Sandi. Dokumen itu diambil dari Dian Sandi, maka penyidik perlu menanyakan itu kepada Pak Jokowi, mengkonfirmasi itu. Benar tidak, ada tidak hubungan Dian Sandi dengan Pak Jokowi, ada tidak Pak Jokowi meminta, menyuruh atau memerintahkan, ternyata tidak ada. Jadi itu perlu diklarifikasi, perlu dijawab Pak Jokowi dalam proses penyidikan. Saya rasa ya ini sudah proses, sudah berjalan. Dari saya pertama minggu kemarin, ini minggu kedua. Ya, ini minggu kedua
dan itu bersamaan dengan 10 saksi segala macam, itu memang bagian proses penyidikan yang sedang berjalan. Kita kemudian nanti ya ada ahli lagi, ada lagi namanya dari lembaga-lembaga terkait. Nah setelah itulah nanti mungkin kliennya Bung Ahmad atau Roy Suryo dan kawan-kawan sebagai terlapor atau terduga ya nanti diperiksa. Itulah prosesnya, yang mekanisme yang biasa dalam proses penyidikan. Tentunya ya kita sama-sama hargai ya, kita respect ya. Tadi menanggapi Bung Ahmad tentang di Solo misalnya, itu dalam proses penyidikan biasa saja lah ya, antara lawyer, antara terperiksa atau saksi menjadwal ulang itu biasa saja, termasuk tempat ini kan NKRI, Polisi Republik Indonesia ya, konsultasi, diskusi wilayah sana, daerah sana, itu kepentingannya untuk efektif, efisien penyidikan. Itu biasa saja dalam proses penyidikan. Kita sebagai lawyer itu biasa, itu paham lah itu. Nah, saya rasa ini apa yang sudah dilakukan oleh penyidik ini sudah on the track ya. Nah, menanggapi apa namanya, misalnya gelar perkara khusus yang disampaikan oleh pihak Roy Suryo dan kawan-kawan, ya itu namanya permintaan sah-sah saja. Tapi menurut saya ini masih terlalu dini lah. Ini proses penyidikan ini saya tadi katakan biar saja dulu berjalan sampai nanti kalau memang ada tersangka ya itu kan nanti melalui gelar perkara. Itu kan nanti bukti-bukti yang cukup itu akan melalui gelar perkara. Mungkin di situ momentum. Iya, artinya Mas Ahmad yakin bahwa nanti ada gelar perkara khusus, tentu bukti-bukti semakin dibuka, bahwa seperti kemarin bahwa ada uji seperti ijazah, kemudian uji komparasi wajah dan lain sebagainya. Lalu seperti itu nanti juga akan dilakukan oleh kepolisian terkait dengan penetapan tersangka. Jadi begini ya, keliru kalau kemudian gelar perkara khusus nanti kalau tahap tersangka. Kalau tersangka upaya hukum kami bukan lagi gelar perkara tapi pra peradilan. Nah, justru karena ada penyelidikan ditingkatkan ke penyidikan yang katanya sudah ada gelar perkara dan dalam proses itu kami tidak dilibatkan, sehingga ada persoalan tentang kredibilitas dan akuntabilitas dalam proses itu, tidak ada transparansi. Karena itu kita mengirimkan surat. Dan kalau kita bicara perlakuan yang sama, equal, tentu Polda Metro Jaya harus melakukan tindakan yang serupa dengan Bareskrim, karena Biro Wasidik Bareskrim sudah melakukan gelar perkara dan sampai hari ini belum keluar hasil dari Biro Wasidik seperti apa, apakah rekomendasinya penyelidikan dugaan ijazah palsu Jokowi di Bareskrim dibuka kembali. Nah, hari ini dengan pendekatan yang sama, yang di atas saja melakukan itu, masa yang di Polda tidak melakukan itu? Ini kaitannya begini, karena persoalan ini bukan lagi yang punya kepentingan hanya Roy Suryo, Rismon Sianipar dan yang lainnya, tapi ini kepentingan publik. Publik bisa melihat ketidakadilan itu pada dua hal. Pertama, tidak ada dasar legitimasi hukum untuk melakukan tindakan. Yang kedua, perlakuan berbeda saat penerapan norma-norma yang menjadi dasar legitimasi. Kalau kita bicara tadi soal tentang biasa, 113 KUHP memang memungkinkan penyidik mendatangi pihak saksi ataupun tersangka. Tetapi persoalan perlakuan berbeda itu juga memunculkan ketidakadilan dan publik melihat ini semuanya. Tadi itu fasilitasnya luar biasa nyaman sekali, seperti interview mau jadi direksi dari sebuah perusahaan. Beda dengan klien kami. Tanggapan Mas Freddy seperti apa? Bahwa ada perlakuan istimewa untuk jawaban? Ya enggak lah. Tadi katanya perlakuan istimewa. Kita belum mendengar di publik. Misalnya Rismon pengen meriksa di Bali G misalnya kan, atau Rismon ini satu kampung saya nih di Siantar katanya dia sama saya, atau dia pengen periksa di Siantar katanya, nggak ada, belum ada. Setidaknya ya kalau itu nanti ya misalnya Roy Suryo minta periksa di Jogja dengan alasan yang bisa diterima oleh penyidik ya, kemudian disampaikan di publik, baru kita lihat coba nanti akan kami uji perlakuan yang berbeda. Setidaknya kita publik kita kasih pencerahan dong ya. Setidaknya fakta yang kita bicarakan. Tetapi sekali lagi saya sampaikan tadi 113 memungkinkan itu. Kemudian ini dalam kerangka NKRI, penyidik ini Polri, Polisi Republik Indonesia, itu biasa di Perkap juga ada itu. Dalam Perkap efisiensi penyidik efektif itu bisa dilakukan. Itu biasa saja dalam proses penyidikan. Iya, terkait dengan perlakuan istimewa tadi, tapi juga kita beralih ke soal tadi gelar perkara khusus telah dilakukan di Bareskrim, dan Bareskrim belum menyatakan bahwa seperti apa hasil dari gelar perkara khusus. Artinya Mas Ahmad menilai bahwa ini penyidikan di Polda Metro Jaya terlalu terburu-buru. Betul. Jadi ini kan satu tindakan sebenarnya tidak menghormati proses tahapan dan prosedur yang sebenarnya dua perkara ini sangat berkaitan. Kenapa? Di Bareskrim itu dugaan adanya ijazah palsu. Di Polda itu dugaan pencemaran dan juga fitnah terkait ijazah palsu. Tidak mungkin ada kasus ijazah palsu itu dianggap sebuah pencemaran atau itu fitnah sebelum dibuktikan ijazah ini palsu atau tidak dalam dugaan
ijazah palsu. Sementara terakhir hasil penyelidikan dari Barreskrim Mabes Polri yang diumumkan oleh Johandani Rojorpuro itu sedang dikoreksi, sedang diteliti oleh Biro Wasidik dan hasilnya belum keluar. Nah, saya justru curiga jangan-jangan hasilnya udah ada pesanan keluar juga sama, jadi nggak perlu nunggu-nunggu dari Biro Wasidik, toh akhirnya juga akan dihentikan sehingga di Polda ini bisa jalan. Nah, saya pikir begini loh, agar menghilangkan praduga publik harusnya urutan tahapan itu jangan loncat-loncat, jangan keburu-buru, ya harusnya. Tunggulah pengumuman dulu. Kalau kami sih menyatakan paling tidak harus ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menetapkan ijazah ini asli. Tapi paling tidak kalaupun itu tidak, tunggu dulu lah Biro Wasidik umumkan hasilnya. Bila gitu nanti loh. penyidik ini juga akhirnya menetapkan status tersangka terhadap 12 nama yang terlapor, itu seperti apa? Akan lakukan pra-peradilan langsung? Itu yang akan kami pertimbangkan nanti, tentu kami tidak berandai-andai. Yang jelas hari ini kami penting untuk mengedukasi publik tentang kasus ini yang dijalankan secara tidak equal. Jadi ada disparitas ya, perlakuan terhadap klien kami, warga negara biasa dengan Saudara Joko Widodo yang sebenarnya warga negara biasa-biasa juga. Makanya tadi kami saat deklarasi di Gedung Juang kami menegaskan kami tangkap poinnya. Semua orang harus berkesempatan. Bang Freddy, apa tanggapan terakhir ya agar kasus ini bisa Equal kok, nggak ada disparitas. Bahkan klien Tadi ya Bang Roy sekalian kalau mau diminta di Jogja silahkan. Ya. Gitu ya. Iya, nanti kalau nah ini kemudian ini TPUA beserta Roy Suryo dan kawan-kawan diantaranya, setahu saya juga ada yang nggak hadir kok. Kita nggak ada yang ribut, nggak ada yang bilang nggak equal Pak Jokowi. Ya Pak Jokowi justru yang punya kepentingan di sini, nggak ada alasan bagi dia untuk misalnya memperlambat ya, untuk melama-lamakan. Enggak, ini hal yang biasa saja. Proses penyidikan itu, pemanggilan, pemeriksaan ditunda, kemudian dijadwalkan ulang, tempatnya disepakati, itu biasa saja dalam proses penyidikan. Makanya saya bilang nanti kecuali nanti misalnya nih Bang Egy nih karena sakit, ya ada surat dokter, kemudian penyidik memaksa harus diperiksa di Polda Metro Jaya, publik bisa melihat itu. Ya. Nanti TPU bisa bicara, kan begitu. Jadi so far sih saya lihat masih profesional. Jadi kita tunggu saja. Kemudian menanggapi tadi gelar khusus misalnya. Ya, jadi di dalam hukum itu ya sampai ada keputusan yang terbaru itu baru membatalkan putusan yang lama. Ini belum ada, artinya masih berlaku yang hasil penyelidikan yang pertama. Baik, kita nantikan pengusutan tuntas dari pihak kepolisian baik dari dua kasus ini, dan kita akan nantikan bagaimana polisi terkait dan kita akan uji apakah mau ke Jogja atau ke Bali begitu ya. Dan itu apakah ada perlakuan khusus dan equal bagi semuanya. Terima kasih Bapak-bapak. Sama-sama. Pak Freddy Damanik, Pak Ketum Projo, dan juga Mas Ahmad Kozidin, ada pengacara Roy Suryo. Dan saudara, usai jeda, 2 pekan polisi belum mengungkap sebab kematian Komnas HAM datangi keluarga diplomat Kemlu di Bantul, Yogyakarta.